Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Pada episode sebelumnya, saya dan abang saya bersama ayah sedang menonton TV. Dan ketika saya sudah merasa ngantuk, saya memutuskan untuk beranjak pergi ke kamar tidur. Saya berhenti di depan kamar tidur yang berada di depan kamar kosong tersebut. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak sadar saya melakukannya. Saat saya hendak masuk ke kamar, saya mengucapkan "Dada" sambil melambaikan tangan saya ke arah pintu kamar tersebut. Padahal saat itu saya sedang sendirian. Saya merasa pusing setelah saya sadar telah melambaikan tangan ke arah pintu itu. Saya pusing bukan karena saya sakit. Rasa takut dan aneh bercampur menjadi satu. Malam itu saya mencoba tidur, tapi sulit. Pikiran saya melayang tidak tenang. Hingga akhirnya saya menggeser badan ke tepian, seolah memberi ruang untuk orang lain di atas tempat tidurku. Saat itu pula saya merasa tenang, seakan ada yang menemani saya waktu tidur. Malam itu pula merupakan pengalaman pertama saya mengalami ketindihan saat tidur. Sungguh melelahkan. Saya ingin berteriak, tapi suara tidak bisa keluar. Saya bahkan tidak tahu apakah itu mimpi atau saya benar-benar mengerang dan berteriak. Meskipun kejadian itu terasa nyata, saya tidak pernah berpikir untuk menceritakannya kepada siapapun, terutama kepada orang di rumah. Saat saya rasa sudah cukup saya disebut-sebut aneh oleh keluarga sendiri, sudah saatnya saya memendam semuanya pun sendiri. Semenjak itu pula saya semakin menikmati saat-saat saya menyendiri. Saya bahkan berbicara sendiri meskipun tidak mendengar jawaban apapun. Saya merasa lebih tenang setiap kali saya berbicara sendiri. Seakan-akan kekosongan yang selama ini dirasakan telah hilang. Saya bahkan tidak tahu ini baik atau buruk. Setelah berbulan-bulan saya asik sendiri, bahkan jarang berbicara dengan orang tua saya, sepertinya ibu saya mulai curiga. Dia seringkali menanyakan, kenapa saya lebih sering duduk termenung dan berlama-lama sendiri. Tapi saya hanya menjawab, bosan, gak ngapa-ngapain. Cuman itu saja jawabanku. Hari itu hari Minggu. Saya harus mempersiapkan diri karena besok saya akan menjalani ujian untuk kenaikan kelas. Saya merasa gugup karena saya merasa tidak yakin akan bisa mengerjakan ujian dengan baik. Setelah makan siang bersama keluarga, saya memutuskan untuk belajar. Tapi tidak di kamar saya, melainkan saya belajar di kamar kosong tersebut. Semenjak saya tidak merasa kesepian, saya merasa betah di kamar tersebut. Pada saat itu pula saya berbicara sendiri, seakan ada teman untuk yang diajak berbicara. Tetapi saya lupa, saya sedang sendiri di rumah. Ibu saya mendengar saya berbicara sendiri. "Adik ngapain? Ngobrol sama siapa sih?" Gak ada kok ma, lagi baca buku aja," jawabku dengan singkat. Tapi tentu saja ibu saya tidak percaya. Ibu saya memasang wajah kasihan terhadap saya. Saat itu pun saya merasa kasihan terhadap diri saya sendiri dan ibu saya. Tidak seharusnya dia melihat saya seperti itu. Sejak saat itu ibu saya lebih sering di rumah, lebih sering menemani saya sebelum tidur. Saya senang ditemani ibu, tapi perasaan adanya kehadiran teman lain tidak kunjung hilang. Meskipun saya sedang berbicara dengan ibu, teman itu tetap merasa hadir di tengah-tengah kami. Tentu saja saya tidak mengatakannya pada ibu. Akhirnya ibu saya memutuskan agar saya mengikuti banyak les agar waktu kosong saya lebih terisi. Karena saya yakin dia merasa ada yang berubah dengan anaknya. Sejak saat itu pula jam les bahasa Inggris saya ditambah. Guru dipanggil di rumah, bahkan ditambahkan les piano dan biola. Meskipun saya sedang sibuk, teman itu tidak pernah hilang. Bahkan yang sebelumnya hanya terasa di rumah, saat itu teman ini seakan ikut kemanapun saya pergi.
Suatu hari, saya lupa entah itu hari apa, tapi itu sore menjelang malam. Saya sedang menunggu dijemput di tempat les bahasa Inggris. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya saya dijemput dan ternyata kami menuju rumah nenek. Setibanya di rumah nenek, hari sudah gelap. Sebenarnya saya tidak begitu suka dengan rumah nenek. Suasananya lembab dan pencahayaannya minim. Rumahnya cukup besar, sudah berdiri sejak ayah saya lahir dulu. Bahkan saya juga dulu dibesarkan dari bayi di rumah itu. Karena kami bukan tamu, kami masuk dari pintu belakang, langsung menembus ke bagian tangga rumah. Lagi-lagi tangga. Saat saya melewati tangga menuju ruang keluarga, saya merasa tidak enak, seperti marah. Saya ingin marah. Saya berhenti tepat di depan tangga. Saya menatap tajam ke arah tangga yang gelap tersebut, bukan karena takut, tapi saya merasa ada seperti musuh yang tidak saya sukai. Saat lampu dinyalakan, saya langsung kaget bukan main. Ternyata Guci Kalimantan itu berada di pojokan pertengahan bordes tangga dan cermin menempel di dinding di atas guci tersebut. Saya langsung mendekati guci itu tanpa menghiraukan tante saya yang memanggil. Saat saya hanya berjarak 1 jengkal dari guci, saya merinding hebat. Kepala saya pusing, badan saya gemetar dan berkeringat. Saat saya menoleh ke cermin, saya memang tidak melihat apa-apa selain diri saya sendiri. Namun saya takut melihat wajah saya sendiri. Secara fisik tidak ada yang berbeda antara pantulan dan aslinya, tapi aura dari pantulan itu sangat mengerikan yang saya rasakan. Saya langsung bergegas ke ruang keluarga, bergabung dengan saudara-saudara lain, tapi saya hanya diam, senyum sedikit pun tidak. Padahal saudara-saudara lain sedang tertawa riang. Saya sempat melihat ibu saya memperhatikan tingkah saya. Saya tahu dia ingin marah pada saat itu. Mungkin karena sikap saya yang terkesan cuek. Tapi apa daya, percuma jika saya ceritakan. Yang ada malah saya akan semakin dianggap aneh. Saya tahu pada saat itu saudara-saudara saya merasa ada yang aneh dengan saya. Tapi untungnya mereka tidak bertanya. Saya tidak ingin semakin banyak yang menganggap saya aneh. Tapi saat itu perasaan tidak bisa disembunyikan. Apa boleh buat, saya memang tidak bisa berbaur dengan percakapan di ruangan itu. Pikiran saya hanya pada apa yang terjadi di tangga tadi. Bahkan abang saya memutuskan untuk ikut menginap di sana bersama sepupu lain. Tapi tidak ingin saya ikut. Saya tidak tahu kenapa, saya sedih sebenarnya. Tapi mungkin itu lebih baik daripada saya ikut menginap tapi justru malah menjadi kacang yang tidak diperdulikan karena diam saja. Malam itu juga setibanya di rumah, badan saya panas tinggi. Saya demam, rasanya lemas dan tidak berdaya. Saat itu semua perasaan dicampur aduk menjadi satu. Saya bertanya-tanya kenapa ini harus terjadi pada saya. Apa saya lebih baik mati? Ya, saat itu saya masih umur 8 tahun dan cobaan itu terlalu berat untuk saya karena saya tahu demam ini bukan demam seperti biasanya. Ada kegelisahan yang sangat mendalam. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya sakit dan takut. Lagi-lagi saat tidur saya terganggu oleh suara-suara mencakar di pintu. Karena penasaran, akhirnya saya beranikan diri untuk menoleh ke pintu. Suara itu hilang. Mungkin tadi hanya perasaan saya. Tapi dari celah di bawah pintu saya tidak melihat adanya cahaya. Saat itu yang saya pikir mungkin lampu di luar kamar saya dimatikan. Saya mencoba menenangkan diri, mencoba mengingat-ingat masa lalu yang indah atau kejadian-kejadian lucu. Tapi saat saya hendak membalikan badan, saya sadar bahwa dari ventilasi kaca di atas pintu saya ada cahaya menyinari dengan terang benderang. Saat saya kembali melihat ke celah di bawah pintu, masih tidak ada cahaya yang menyinari. Seakan-akan ada yang berdiri di balik pintu dan menutupi semua celah untuk masuknya cahaya. Saya merinding hebat. Saya memang bodoh saat itu hanya mencoba berbicara. "Halo, jangan di depan pintu lah. Masuk aja sini, aku gak takut."
Saat itu pula sangat jelas sekali di depan mata saya. Bayangan itu hilang, cahaya kembali masuk. Jika memang tadi ada makhluk lain yang berdiri di depan pintu dan sekarang ia menghilang dari situ, saya harap ia tidak masuk ke kamar karena ucapan saya tadi. Saya betul-betul terdiam. Jika sebelumnya saya hanya mendengar suara, kali ini saya melihatnya. Terlihat jelas ia menghilang meskipun saya tidak tahu rupanya. Mungkin lebih baik jika saya tidak tahu rupanya bagaimana. Dan saya memutuskan kembali tidur meskipun sulit. Tapi saat saya mencoba merebahkan badan, saya mendengar ada suara hembusan nafas di belakang saya. Sangat jelas, ada yang bernafas di belakang saya. Saya tidak bisa merasakan hembusan udaranya, tapi suara itu sangat jelas. Sepertinya saat itu badan saya seakan kaku dan membeku. Bahkan mungkin saat itu rambut saya tidak bergerak dan darah tidak mengalir. Air mata saya mengalir karena rasa takut yang mendera. Saya ingin berteriak, tapi tidak bisa. Saya hanya berharap itu mimpi. Kurang lebih 5 menit saya bertahan di posisi tersebut, masih dalam suasana ketakutan. Saya kembali melakukan kebodohan. Maaf ya, ini tempat tidurku. Kamu jangan ganggu aku. Aku gak suka. Saya berbicara seperti itu. Saat itu pula punggung saya terasa dingin. Tiba-tiba leher saya terasa sangat kaku dan sangat menyakitkan. Bahkan rasa sakit itu terus menjalar ke ubun-ubun. Saat itu saya merasakan kalau teman itu tidak suka dengan ucapan saya. Aduh, sakit. Kamu teman aku kan? Kamu boleh kok di sini, tapi jangan bikin aku sakit ya. Bodohnya saya telah mengucapkan ucapan itu. Percaya atau tidak, setelah saya mengatakan kata-kata bodoh itu, rasa sakit itu hilang dengan tiba-tiba. Bahkan dengan demam saya yang juga mulai terasa membaik. Beberapa detik setelah itu, saya kembali mendengar suara orang bernafas. Tapi kali ini dari dalam lemari yang jaraknya tidak sampai 1 meter dari posisi kepala saya saat itu. Kepala saya terasa pusing dan akhirnya aku tertidur. Kejadian itu merupakan kejadian yang paling membekas di benak saya, bahkan sampai saat ini bersambung.